selesaikan hajat-hajatmu pada 3 tempat. Di atas sejadahmu doa, di telinga ibumu cerita sama ibumu. Kalau ini orang yang paling kamu harus banget cerita, ibumu. Di telinga ibumu dan di telinga orang yang mengerti agamamu. 3 ini. Di atas sejadahmu, di telinga ibumu dan di telinga orang yang mengerti tentang agamamu. Siapa yang dimaksud? Kiai, ustadz, syekh, seperti itu. Bahkan boleh story sekarang. Kita mulai itu baru pertama digas memang nih. Menyesal yang tidak datang ini. Bahkan bisa jadi jodohmu tidak ada dalam list followersmu. Maka jangan terlalu pede kalau ngupload story dengan diiming-imingi mudah-mudahan ada yang lihat calon ikhwah, calon akhwat. Padahal bisa jadi Allah takdirkan yang di ujung sana yang gak ada sama sekali dia dalam bentuk followers, dia yang menjadi suamimu, membersamaimu puluhan tahun. Ya. Subhanallah. Sudah Min? Ya. Mantap. Baru kajian langsung digas. Ya. Upload memang ya, upload memang nih. Bisakah di video upload ya? Ya. Oke, sudah. Ya, belajar. Nah, saya mau belajar nih. Saya di haji kemarin galau saya waktu haji saya kemarin. Saya baru pulang haji. Mestinya tema-tema tentang haji diangkat. Kenapa langsung tentang jodoh Ustaz? Galau saya. Ya, kenapa saya galau? Karena subhanallah saya menerima berita banyak sekali. Ya, baik di internet, ada keluarga, ada staff, ya, mantan driver saya, ya. Kena semua penyakit judi online. Ya. Diawali dengan pinjol, ya. Ya. Lanjut ke judi online, game-game yang sifatnya game tapi ada judinya. Wah, subhanallah. Dan tambah stres saya ketika ada menteri bilang kita siapkan bansos, ya, untuk orang-orang yang kena judi online. Astagfirullah. Ya Allah. Ya. Mau diperbaiki generasi ini. Kita lah ini, kalian, kita, ya. Sama-sama. Kita, saya dan kalian, ya. Sama-sama generasi muda yang perlu untuk mapping apa kontribusi kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Kalau kita yang kajian, teman-teman. Antum yang kajian, saya yang ustadz, kita di usia-usia di bawah 40 tahun ini nggak punya mapping ke depan, hancur ini generasi, percaya sama saya. Ya, rusak kita punya negara ini. Kitalah ini yang masing-masing kita harus punya kontribusi real, ya, perbaiki minimal Makassar, minimal Sulsel, ya. Tambah lagi waktu saya haji dapat lagi berita ustadz buka lagi tuh Super Club. Wah, tambah stres lagi saya. Saya bilang subhanallah, ya. Apa perlu kita jadi wali kota ini? Setelah tutup ini, ya. Nah, jadi memang teman-teman generasi ini hari ini, ya, kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa di depan mata. Ada istri polisi bakar suaminya. Baca berita Ji, gara-gara suaminya polisi juga main judi online. Polisi, dua-dua polisi. Ini berita viral. Jangan kita bilang ini kisah tahun 1980-an. Ini kisah baru-baru teman-teman, ya. Tidak ada yang kita bisa salahkan si istri 100%. Mungkin kalau kita sebagai seorang manusia mengatakan pembunuhan itu jahat Ustaz, iya jahat. Tapi mungkin dia tidak terkontrol karena nasib dia yang sangat berbeda. Kesalahan dia, kenapa dia harus membakar, kan gitu. Tapi kondisi dia, anak bayi kembar kan waktu itu ya, kalau saya tidak salah gitu ya. Bayi, ada baru bayi, pokoknya ada bayi lah baru lahir. Ya. Uang untuk beli susu dipakai beli judi online, dipakai untuk pakai main judi online.
Keadaan-keadaan begini teman-teman, ini generasi kita ini semua. Ya. Makanya kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya Facebook, harus menginfluence orang untuk kebaikan. Ya. Harus jadi posisi-posisi kita itu posisi-posisi saya bermanfaat minimal dalam hidupku, untuk Instagramku, untuk Facebookku, untuk TikTokku. Ya. Orang lain mau terinfluence dalam kebaikan atau tidak, itu urusan yang menggerakkan hati Allah. Tapi paling tidak Allah tahu bahwa saya ini hidup, ya Allah, jadi jembatan orang menuju kebaikan, jadi penghalang orang dari api neraka. Ya. Itu sebenarnya asal muasal, teman-teman, dengarkan gak? Asal muasal turunnya pertolongan Allah, termasuk masalah jodoh. Ketika urusan orang lain sudah menjadi prioritas, iya, kebahagiaan hidupmu. Bahagianya seseorang ketika dia bisa tolong orang lain. Bahagianya seseorang bisa jadi jembatan akhwat yang lain kajian. Bahagianya seseorang yang bisa menjadi ikhwah lain kajian. Bahagianya yang tadi temanmu tidak pakai jilbab, gara-gara storymu dia pakai jilbab. Udah ada belum? Kalau belum ada, make it, bikin. Iya. Influence orang untuk jilbab. Iya. Influence orang untuk sholat di masjid. Iya. Influence teman-teman. Ya. Dan setiap kali Anda mencoba kebaikan satu pun, Allah angkat derajat. Kemarin kita di haji, saya ketemu Ko Denis. Kemarin sempat kita undang juga di Makassar sama istrinya dia, Teh Yunda. Anda tahu dia viral gara-gara apa? Judi. Pernah dengar Ko Denis? Ya. Kemarin kita undang dia di mana dia? Waktu itu ngisi di mana dia? Unhas ya. Kita anak-anak proyek dakwah undang dia di Unhas. Habis itu makan malam sama saya di Pinisi. Ya, ngobrol lama. Haji ketemu kemarin, sama-sama haji. Ya. Ngobrol. Anda kira dia terkenal gara-gara apa? Judi. Maksiat, dengar teman. Pelaku maksiat, pemain judi, bukan pemain, sorry. It's too simple kalau kita bilang pemain. Dia ini bandar, teman-teman. Coba buka podcastnya Ari Untung, nonton di situ yang mungkin masih ada terkena circle-nya, keluarganya masih main judi online. Coba buka podcastnya Ari Untung, dikupas tuntas itu Ko Denis tentang bagaimana perputaran bandar itu. Ratusan triliun uang bergerak ke Singapura, ke Makau, ke Hong Kong hanya untuk judi. Susahnya wampanai, pimain judi, beleng-beleng ini orang. Setengah mati kita kumpul wampanai. Betul gak? Ada yang mau menikah, tidak ada wampanainya, kasihan. Ya. Di akhwat juga mungkin orang tuanya setuju, tante-tantenya tidak setuju. Ya. Ini ada ikhwah kodam, ya. Dia datang melamar. Nah, bisa nyata ini. Kalau ada yang sama dengan nasibnya seperti ini, ya banyak-banyak istighfar, dan saya akan kasih rumus. Ya. Rumus mudah menikah untuk khusus akhwat ini. Iya, ada ikhwah datang melamar, bapaknya, mamanya, ini akhwat juga sudah suka, sudah masya Allah. Pertemuan pertama itu semua sudah ACC. Datang pertemuan kedua, namanya lamaran. Pertemuan pertama itu pembicaraan awal, sepakat nih. Di lamaran itulah dibicarakan teknis pernikahan dan seterusnya. Tinggal lamaran ini, hari lamaran. Setelah lamaran apa? Akad nikah. Apa yang terjadi, kawan sekalian? Datanglah melamar. Kan kalau pertemuan pertama dia kakaknya menghadapi siapa? Ayahnya, ibunya, ini akhwat. Sama ada kakaknya, ini akhwat. Selesai. Deal. Lamaran ditentukan tanggalnya. Kalau dalam bahasa syariatnya, pertemuan pertama itu nazar, bertemu antara laki-laki dengan orang tua perempuan dan ada perempuannya. Ya. Ini nazar syar'i, melihat, ngobrol, habis itu dan ditemani orang tua. Jangan nazar kalau tidak ada orang tua akhwat, karena kalau tidak ada orang tua akhwat, khalwat namanya, nggak boleh dalam Islam. Kalau nazar, kalau ada laki-laki yang mau mengutarakan niat baiknya,
tahapan awal bukan lamaran. Lamaran itu khitbah. Tahapan awal nazar. Datang, kalau akhwatnya bercadar wajib buka cadar. Iya. Di situ dia harus buka cadarnya, harus kelihatan wajahnya. Bahkan di posisi nazar, laki-laki boleh minta, afwan ukhti, boleh ukhti berdiri? Berdiri mi. Kau juga berdiri mi, ukur mi. Iya. Boleh, serius. Karena dalam Islam semua dibolehkan. Bahkan di madhab Syafi'i itu dia boleh lihat pergelangan tangan, dia boleh lihat wajahnya. Iya. Walaupun dia bercadar, ketika nazar itu harus dia buka cadarnya. Tahapan kedua namanya khitbah. Apa itu khitbah? Khitbah itu lamaran. Lamaran itu dia boleh libatkan keluarganya. Di situ terjadi ikat mengikat. Kalau nazar tidak ada ikatan, teman-teman. Khitbah ada. Apa ikatannya, Ustadz? Ikatan bahwa dia akan menikahi perempuan ini. Nah, ikhwah kita ini kodong, nazar masya Allah lancar, masya Allah. Sangat-sangat familiar, kekeluargaan sekali. Sekalinya ditentukan waktu lamaran. Lamaran itu namanya khitbah. Datanglah dia bawa mie bapaknya, baru ini bapaknya sudah agak tua. Dia bawa mie bapaknya, dia bawa mie mamanya, dia bawa semua. Perempuan juga begitu. Tapi permasalahan utama ketika khitbah ini, ya, ada ras yang termasuk ras terkuat. Ya. Namanya kalau di Sulsel ini ras tante-tante. Iya. Ini ras tante-tante ini. Jadi ini kisah nyata, teman-teman. Bayangkan ketika nazar sudah ACC sepakat. Ketika khitbah ini mau lamaran. Iya. Mulailah membicarakan masalah gedung. Mulailah membicarakan masalah acara, resepsi. Datanglah tante pertama mengatakan, kalau dulu itu di kita, boy, mulai bilang, kalau dulu itu di kita, iya. Nah sebut mi semua adat-adatnya, iya. Datang tante kedua, iya. Langsung saya tanya itu kodong, saya bilang berapa tantenya? Ada 7 Ustaz. Saya bilang bicara semua ya Ustaz. Nah, jadi ini pengalaman teman-teman. Kalau nanti antum lamaran dan ini perempuan khususnya, semua tante-tantemu yang cerewet-cerewet tuh jangan undang. Akad nikah serius kak. Kalau kamu tidak mau menyesal, serius ini kisah nyata. Antum tahu nggak? Jadi nggak ini nikah? Batal. Semua tante minta. Bahkan mohon maaf ini, saya tidak menyebut nama daerah. Nah, ada katanya Ustadz, adakah dalam Islam itu uang buka pintu? Ada katanya beras sekian Ustadz. Ya Allah, ini ikhwah. Antum tahu akhi, ini ikhwah ya, sudah 32 tahun. Terakhir dia selesai S1 di Unhas. Antum bayangkan, anak Unhas. Antum tahu apa kerjaan sekarang? Gojek online. Pagi dia gojek ya, sore dia bantu mamanya. Pagi gojek lagi. Jadi pokoknya dia jadwal gojek itu dari habis subuh sampai azan asar. Azan asar dia pulang ke rumah. Dia bantu mamanya isi air galon. Di rumahnya ada pengisian air galon. Bapaknya sudah meninggal. Bayangkan, sudah selesai nazarnya. Ini ketemu juga di kajian. Akhwatnya menerima, orang tua akhwat menerima. Siapa yang menolak? Tidak ada. Tapi gara-gara omongan tante-tante ini, itu sakit. Iya. Menangis mamanya. Lalu mamanya bilang, nah cari saja yang sederhana. Cari yang biasa saja nak. Tidak mungkin di bumi Allah ini tidak ada yang bisa menerimamu. Ya. Ceritalah sama saya. Dia bilang, tidak jadi antum dengan itu. Tidak jadi. Saya bilang, kenapa? Dia cocok sekali antum dengan dia. Saya pulang umroh itu dia cerita. Apa dia bilang? Tantenya Ustaz. Saya bilang, bagaimana cerita kenapa ada tante-tante ini? Kenapa nih tante? Saya heran juga. Tapi inilah fakta teman-teman. Ya, kejadian nyata bahwa dalam proses pernikahan yang Anda butuhkan orang-orang yang mengerti tentang cara pernikahan, mulai dari prosesnya, ya, mulai dari penyeleksiannya, mulai sampai pada titik, perhatikan teman-teman, sampai pada titik antum sudah mau akad, itu seleksi betul. Kalau saya ini saran saya ya, sebelum kita masuk nanti tentang bagaimana cara Allah mempercepat jodoh dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi, saya kasih tahu ya teman-teman, kalau antum sudah ketemu jodoh, kata seorang salaf saleh dahulu, selesaikan semua hajat-hajatmu di 3 tempat. Di atas sejadahmu,
di telinga ibumu. Perhatikan ya. Di atas sejadahmu, selesaikan hajat-hajatmu pada 3 tempat. Di atas sejadahmu doa. Di telinga ibumu cerita sama ibumu. Kalau ini orang yang paling kamu harus banget cerita, ibumu. Di telinga ibumu dan di telinga orang yang mengerti agamamu. 3 ini. Di atas sejadahmu, di telinga ibumu, dan di telinga orang yang mengerti tentang agamamu. Siapa yang dimaksud? Kiai, ustadz, syekh, seperti itu. Itu saja yang kamu kasih tahu masalah pernikahan. Selainnya itu hanya bisa membatalkan pernikahan. Termasuk cerita di medsos. Hati-hati. Karena bisa jadi ketika Anda cerita di medsos, di saat yang bersamaan ada orang yang suka juga sama calon Anda. Dia bisa membuat segala macam tipu daya. Maka sebaik-baik kebaikan itu yang disegerakan dan disembunyikan sampai pada waktunya. Catat, sebaik-baik kebaikan yang disegerakan dan disembunyikan sampai pada waktunya. Sebaik-baik kebaikan yang disegerakan dan disembunyikan sampai pada waktunya.